Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Meg. Film ini menceritakan tentang pertarungan sengit antara manusia dan makhluk buas di bawah laut. Jason, yang merupakan mantan anggota khusus Amerika yang memiliki pengalaman kelam saat berada di bawah laut lantaran harus kehilangan kerabatnya. Dia kembali harus menyelam. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai ada kapal selam yang sedang melakukan misi penyelamatan. Kapal yang diselamatkan itu terlihat mengalami kerusakan yang parah dan banyak korban di dalam sana. Tiba-tiba kapal mereka ditabrak oleh sesuatu dan sangat kencang. Mereka merasa ada sesuatu di luar kapal mereka. Kapal mereka terus-terusan ditabrak dan terjadi kebocoran parah dan kerusakan. Seorang pria yang bernama Jonas berusaha menolong timnya yang masih berada di kapal selam yang hancur. Mereka sedang menunggu Jonas untuk kembali menolong. Namun, setelah mendengar kondisi di bawah kapal itu yang tidak memungkinkan, daripada Jonas mengorbankan lebih banyak orang lagi, dia pergi meninggalkan rekannya yang masih berada di kapal yang bocor. Tidak lama kemudian, kapal itu meledak. 5 tahun kemudian, ada helikopter yang sedang terbang di atas laut lepas. Ada seorang pria yang turun dari helikopter dan berada di stasiun penelitian Manawan. Dia disambut oleh pria parubaya yang bernama Zhang. Zhang memperkenalkan Morris kepada putrinya yang bernama Suyin dan cucunya. Dia disambut hangat oleh mereka. Morris bilang kalau tempat itu jelek, namun saat sampai ke dalam dia takjub karena di dalam sangat indah. Tempat penelitian itu bisa melihat ikan-ikan dalam laut secara langsung. Zhang memperkenalkan karyawannya kepada Morris. Terlihat kapal selam dari Manawan sedang turun ke dasar laut. Mereka menelusuri tempat itu. Tiba-tiba kapal selam mereka mendapat kontak dari makhluk yang besar dan cepat. Kapal mereka ditabrak dari luar. Komunikasi di sana tiba-tiba terputus. Mereka sedang membuat rapat untuk penyelamatan kapal selam yang hilang kontak. Salah satu karyawan di sana yang bernama Meg menyarankan Jonas untuk menyelamatkan kapal. Hiller, pria yang saat itu bersama Jonas saat Jonas meninggalkan rekannya, tidak setuju kalau mereka menyuruh Jonas. Hiller dan Meg berargumen. Jonas sedang berada di Thailand. Dia bekerja sebagai penyewa kapal bagi nelayan. Zhang dan Meg mendatangi rumah Jonas. Jonas bilang dia tidak akan menyelam lagi sebelum Meg memberitahunya. Meg memperdengarkan rekaman yang dia rekam saat terjadi benturan dan hilang kontak. Yang membawa kapal selam itu adalah Lori, mantan istri Jonas. Zhang memberitahu kalau kapal mereka hilang kontak di kedalaman 11.000 meter. Zhang memohon kepada Jonas agar dia mau membantunya. Lori dan yang lain sedang berusaha mencari cara untuk menghidupkan kapal dan mereka berhasil. Saat lampu kapal dinyalakan, mereka ditabrak lagi. Lori tertusuk obeng di perutnya. Hiller sedang melihat rekaman dia menginvestigasi Jonas. Hiller tidak percaya tentang makhluk besar yang Jonas bilang ada. Kapal selam mereka mengalami kebocoran oksigen dan waktu mereka sedikit. Suyin bilang dia akan menolong mereka. Zhang diberitahu kalau Suyin pergi menyelamatkan mereka sendirian. Saat sampai di Manawan, Jonas akan dicek kesehatannya oleh Hiller. Namun dia pergi di tengah pengecekan untuk menolong Suyin dan yang lain. Jonas berjanji pada anak Suyin kalau dia akan membawa ibunya dan yang lain kembali.
Jonas sedikit ragu saat akan menyelam karena traumanya dulu. Namun akhirnya dia memberanikan diri dan mulai menyelam. Jonas mengalami mimisan karena kecepatan kapal selamnya. Jonas memberitahu orang-orang yang berada di ruangan kontrol kalau daya dari panas harus dia alihkan lalu mematikan apapun yang bisa membeku. Setelah itu, Jonas mematikan alat komunikasinya dengan Manawan. Suyin sedang mencari kapal yang hilang. Dia berhasil menemukannya dan berencana menderek kapal itu. Namun sebelum dia melakukan itu, kapal dia ditabrak. Kapal Suyin ditahan oleh cumi-cumi raksasa. Kapal Suyin akan pecah. Namun cumi-cumi itu dimakan oleh seekor hiu yang besar yang bernama Megalodon. Jonas menyuruh Suyin untuk mematikan daya karena Megalodon tertarik pada cahaya. Megalodon berbalik ke arah Suyin. Suyin kesusahan saat mematikan daya. Untungnya Jonas datang dan menolong. Jonas menyuruh Suyin kembali karena kapalnya rusak. Jonas yang akan menolong karyawan Manawan. Saat sedang menyelamatkan mereka, Megalodon datang kembali. Salah satu karyawan mengorbankan dirinya karena tidak sempat untuk ditolong. Megalodon menggigit kapal itu dan kapal itu meledak. Suyin merasa kecewa dan menganggap kalau Jonas meninggalkan korban. Jonas bilang kalau dia yang menutup palkanya, bukan dia yang meninggalkannya. Healer meminta maaf kepada Jonas. Jonas berpesan pada Healer untuk menyelamatkan Lori, maka mereka akan impas. Suyin meminta maaf karena sudah marah kepada Jonas. Putri Suyin sedang bermain sendirian di tempat yang penuh dengan akuarium yang bisa dilihat secara langsung yang penuh dengan ikan. Saat dia berbalik, dia melihat ada Megalodon di depannya, di luar akuarium. Putrinya Meiying bilang kalau ada monster yang mengintai mereka. Di akuarium terlihat ada bekas gigitan Megalodon. Jonas bilang kalau Megalodon menabrak lubang termal bekas kapal selam mereka karena suhu kapal yang panas. Panas lubang itu memberi jalan di lapisan dingin. Jonas bilang mereka harus membunuh Megalodon itu. Mereka mendapat sinyal sonar kalau 3 kapal tenggelam dan itu adalah ulah Megalodon. Beberapa orang dikerahkan untuk melawan Megalodon. Mereka menemukan banyak bangkai kapal dan potongan tubuh manusia di tengah laut. Zhang bilang mereka ada penghalang hiu dan tombak di sana. Jika mereka bisa menembak Megalodon di bagian lunak seperti mulut atau insang, mereka bisa menyuntik dia. Jonas akan menembak Megalodon dengan cara berenang. Jonas berhasil menembakkan pelacak pada Megalodon. Mereka menarik Jonas dan membuat Megalodon mengejarnya. Jonas hampir termakan, namun dia berhasil melompat ke kapal. Mereka berencana membunuh Megalodon dengan bius. Suyin bertugas untuk membius hiu. Dia masuk ke dalam sebuah tabung yang terbuat dari kaca tebal. Megalodon mendekati arah Suyin. Tabungnya ditabrak. Tabung Suyin digigit Megalodon dan ditarik. Jonas dengan cepat datang menolong Suyin. Megalodon terus menarik tabung Suyin yang terkait di kapal dan membuat kapal itu ikut tertarik. Masker Suyin bocor. Dia kehabisan oksigen. Jonas terus berusaha menolong Suyin. Pengaitnya patah dan terjatuh ke dalam air. Untungnya Jonas berhasil menyelamatkan Suyin. Jonas dan Suyin hampir tergigit. Tiba-tiba Megalodon itu mati akibat biusannya. Suyin tersadar dari pingsannya. Mereka berhasil menangkap Megalodon itu. Saat mereka sedang bercanda, ternyata ada Megalodon yang lebih besar lagi dan memakan temannya. Megalodon itu juga memakan ikan yang tergantung di kapal mereka. Jonas menyelamatkan Zhang yang tenggelam. Healer dan salah satu karyawan di sana yang bernama Jax dikejar Megalodon. Namun Healer mengorbankan dirinya. Saat sedang ingin kembali dengan speedboat, mereka dikejar lagi. Kemudian ada helikopter datang dan memasang pelacak di Megalodon dan menembak Megalodon itu. Zhang telah meninggal.
Mereka kembali dengan selamat. Morris memberitahu beberapa dunia soal Megalodon, dan sekarang Megalodon bukanlah urusan Manawan. Morris akan menutup Manawan sampai Megalodon dibunuh. Morris ternyata berencana mengebom laut untuk membunuh Megalodon sendiri. Morris mulai menjatuhkan bom air. Morris mendapat info kalau target telah mati. Kemudian dia mendekati bangkai ikan yang telah mati itu. Ternyata mereka membunuh paus dan Megalodon ada tepat di bawah mereka. Dan saat mereka menjalankan kapal, Morris terjatuh dan mereka tidak mendengar kalau Morris meminta tolong. Mereka pergi meninggalkan Morris. Morris dimakan Megalodon. Meg mendapat kabar kalau Morris ternyata tidak memberitahu siapapun soal Megalodon. Jonas dan yang lain mencari Megalodon lagi. Megalodon akan mendekati pantai yang padat dengan pengunjung. Terlihat ada pasangan pengantin dan teman-temannya yang sedang berada di tengah laut. Mereka berenang dan melihat ada hiu. Pelacak Megalodon itu terlepas dan ada rantai papan pengunjung terkait di Megalodon. Semua orang berlarian melihat ada ikan hiu. Jonas memasang speaker di bawah laut untuk memancing Megalodon. Dia dan Suyin berada di dasar laut. Megalodon mengejar kapal Jonas. Saat Jonas mau menembak, terjadi kegagalan karena kerusakan pada kapal Jonas, sehingga dia diserang Megalodon. Kapal yang berada di atas laut tanpa sengaja menabrak helikopter dan membuat seluruh kapal di atas laut rusak. Jonas melukai Megalodon itu hingga berdarah. Namun kapalnya terus mengalami kerusakan. Kapalnya digigit Megalodon dan mulai bocor. Jonas keluar dari kapalnya dan dia berhasil menyuntikkan Megalodon tepat di matanya. Ratusan hiu mendatangi mayat Megalodon dan memakannya. Mereka berhasil naik ke kapal dengan selamat. Mereka berada di kapal sepasang pengantin yang sedang mengadakan acara pernikahan. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you next video. Thank you.